saudara-saudara jemaat semua dan shalom. Mari kita mulai. Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Damai sejahtera Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Di Minggu Judika ini, kita menyerukan suara permohonan seperti kata pemazmur, berilah keadilan. Bersama setiap orang yang lemah, yang tidak berdaya, serta tertekan dan gelisah hatinya, kita percaya bahwa keadilan Allah telah dinyatakan melalui Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, yang telah menjadi korban ketidakadilan dunia agar kita diselamatkan. Marilah kita muliakan keagungan-Nya. Hosana, bersoraklah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kepada-Nya. Saudaraku, di hadapan Imam Besar Hanas, Yesus dipermalukan seperti layaknya orang bersalah. Padahal Ia baru mengalami pengkhianatan oleh Yudas dan penyangkalan oleh Petrus. Ia yang tidak bersalah harus mengalami ketidakadilan oleh kejahatan buatan manusia. Bahkan sampai hari ini pun kejahatan berwajah, ketidakadilan masih terus terjadi di sekeliling kita. Oleh sebab itu, di hadapan kekudusan Allah, marilah masing-masing kita sejenak berteduh dan mengingat jika ternyata kita telah turut melakukan ketidakadilan dan kejahatan yang merugikan sesama dan mempermalukan nama Tuhan. Saudaraku, jika oleh berbagai sebab engkau melupakan ajaran dan teladan Kristus, lalu memberikan dirimu untuk diperbudak oleh nafsu kekuasaan, kejahatan dan ketidakadilan terhadap sesama, maka segeralah bertobat dan memohon
pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saudara-saudara jemaat, dengarlah sekarang berita anugerah pengampunan dosa dari Allah. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa, karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi orang-orang yang telah menerima anugerah pengampunan dosa, diwajibkan untuk memberlakukan sebuah cara hidup yang baru. Karena itu dengarlah perintah tentang hidup baru yang berkeadilan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ya Tuhan ku
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan Alkitab, pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 18 pada ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal 18 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Mendahului pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam Yesus Tuhan kami, yang telah mempersekutukan kami dalam kebaktian di hari ini, dalam peringatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-6. Dan setelah kami akan membaca bagian firman-Mu Tuhan, Roh Kudus Tuhan kiranya ada bagi kami, sehingga ketika kami membacakan dan dihotbahkan oleh Ibu Pendeta, firman ini kami pahami dan kami dikuatkan untuk menjalani hari-hari hidup kami dalam terang kebenaran firman-Mu. Berfirman bagi kami Bapa, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan di bawah perikop Yesus di hadapan Hanas. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang beribadah di rumah gereja ini, juga saudara-saudara jemaat dimanapun yang mengikuti ibadah ini lewat siaran RRI hari ini. Tuhan berkati kita semua. Di Minggu Sengsara ke-6 ini, Minggu Yudika, teks yang kita baca bercerita tentang hari terakhir penderitaan Yesus sebelum eksekusi penyaliban dan kematiannya. Jadi Yesus yang sama sekali tidak bersalah diperhadapkan ke pengadilan agama. Satu-satunya kesalahan Yesus adalah dia berkata benar dan dia bertindak benar sepanjang hidupnya. Dia melayani orang-orang sakit, orang-orang lapar, orang-orang yang bingung karena menghadapi tantangan-tantangan hidup di bawah pemerintahan Romawi pada waktu itu yang sangat kejam.
Dan itu adalah perbuatan yang sangat benar. Dia mengajarkan tentang Allah yang mengasihi kita semua dunia ini dan bekerja untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kejahatan. Itu juga adalah ajaran yang sangat benar. Sayangnya bahwa perbuatannya dan ajarannya yang benar itu mengganggu ketentraman para pemimpin agama yang tidak berpihak pada kebenaran dan keadilan. Karena mereka iri melihat Yesus, merasa tersaing oleh kehadiran Yesus. Karena itu bagi mereka Yesus harus dihukum mati lewat sebuah pengadilan. Sebuah pengadilan yang sangat korup di bawah Hanas dan Kayafas. Tergambar di sini korupnya pengadilan itu. Yesus diadili di malam hari. Ini di luar kebiasaan, karena biasanya pengadilan agama Yahudi dilakukan pada siang hari. Juga tidak ada saksi. Biasanya pengadilan agama Yahudi menghadirkan saksi-saksi untuk menyaksikan tuduhan-tuduhan terhadap si terdakwa. Jadi Yesus harus menjawab segala sesuatu. Tapi saudara-saudara, kita lihat jawaban Yesus itu sebenarnya, dia bilang, kenapa tanya ke aku? Tanya kepada orang-orang yang sering datang dengar saya berbicara di bait suci tanpa sembunyi. Saya mengajar di sana tanpa sembunyi, terang-terangan. Tanya mereka. Itu adalah cara Yesus bilang buat kita semua. Buat semua orang yang melakukan peradilan, baik di zaman Yesus hidup maupun zaman sekarang ini. Di sana dan dimanapun. Bahwa kalau mau mengadili seseorang, adililah dengan benar. Pakai prosedur yang benar. Teliti dengan sungguh tuduhan-tuduhan yang disampaikan apakah benar atau salah. Jangan hanya untuk menyalahkan seseorang, maka orang itu dibawa ke pengadilan dan direkayasa seluruh bukti dan data yang ada. Kalau tidak ada data, ya rekayasa saja. Supaya ada bukti apakah orang ini bisa dibenarkan atau disalahkan. Si A bisa dibenarkan atau si B bisa disalahkan. Saudara-saudara, itu yang terjadi di dalam pengadilan Yesus. Dan itu juga sering terjadi di sepanjang sejarah dunia ini. Kita tahu di Indonesia begitu kesini. Dan di Maluku ada kesini, kita tahu. Yang jelas itu Tuhan Yesus sedih melihat proses hukum yang seperti begini. Karena bagi Tuhan pengadilan adalah tempat di mana keadilan dan kebenaran harus diperjuangkan dan ditegakkan, bukan kebohongan. Dalam iman Kristiani, Allah adalah sumber keadilan dan kebenaran. Dia menghendaki agar kedua hal itu, keadilan dan kebenaran, ditegakkan di dalam peradilan. Dalam iman Kristen juga, kata keadilan dan kata kebenaran itu dua kata yang saling menyatu, saling menopang. Sebab keadilan menunjuk kepada hukum, supaya hukum harus ditegakkan.
Hukum harus diperhitungkan. Dan oleh karena itu orang-orang yang melakukan hukum, pelaku-pelaku hukum harus bisa membaca hukum itu dan menginterpretasi hukum itu dengan baik, supaya hukum itu ditegakkan sungguh-sungguh. Tetapi selain hukum ada juga kebenaran. Dan di dalam Alkitab, kebenaran itu dia berkaitan dengan hati. Hati Allah yang penuh rahmat, yang menginginkan bahwa umatnya juga punya hati yang penuh rahmat, menginginkan juga bahwa pelaku-pelaku peradilan dan pemimpin-pemimpin dalam masyarakat dan agama juga harus punya hati yang penuh rahmat, belas kasihan. Saudara-saudara, saya sering sekali menonton, mungkin saudara juga menonton itu, peradilan dari Hakim Francesco di Amerika. Dia biasa mengadili orang-orang yang melanggar hukum lalu lintas. Lalu suatu saat ada seorang bapak-bapak tua umur 95 tahun tertangkap kamera nerobos lampu merah. Dia harus didenda, maka dia dipanggil untuk membayar denda. Dan dia maju, diperlihatkan itu kamera. Ya, saya bersalah, saya nerobos. Tapi tidak langsung diminta bayar. Hakim bertanya kepada dia, kenapa Bapak melanggar? Karena saya membawa anakku yang sakit kanker, dan dia harus ketemu dengan dokter, waktu sudah mepet, dan saya tidak bisa bikin lain selain dari terobos. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang dibuat oleh hakim itu bukan bayar, tapi Bapak bebas, karena Bapak punya tanggung jawab, karena Bapak sudah tua, karena Bapak tahu bahwa anak ini sakit sekali dan harus diambil darahnya untuk diperiksa. Saudara-saudara, inilah yang dimaksudkan oleh Alkitab dengan kebenaran. Kebenaran harus diperhitungkan juga, supaya jangan terjadi seperti ibu-ibu yang sangat miskin tapi curi coklat 2 buah, 3 buah ya, dan dia harus membayar, masuk penjara. Keadilan penting, tapi keadilan harus ditopang dengan kebenaran, supaya keadilan dan kebenaran bercium-ciuman dalam semua perkara hukum yang ada di dunia ini. Hal yang kedua, saudara-saudara, yang juga penting, Yesus sedih melihat kita punya peradilan kalau begitu, karena orang-orang yang dituduh dan yang dijadikan bersalah adalah orang-orang yang sangat terluka dan sangat menderita. Nama baiknya hancur, fisiknya hancur, mentalnya juga hancur. Saudara-saudara, kemarin juga saya nonton seorang laki-laki dari Jepang, 46 tahun dalam penjara, masuk dalam daftar akan eksekusi mati. Apa yang terjadi? Pada tahun ke-46 dia di penjara itu, ketahuanlah bahwa dia tidak bersalah, dan oleh karena itu dia harus dibebaskan. Saudara-saudara, apa yang terjadi?
pemerintah Jepang harus membayar banyak sekali uang untuk ganti rugi. Dan pembela-pembelanya bilang apa? Uang sebanyak itu pun tidak mampu untuk membayar kerugian yang dialami oleh orang ini. Sebab waktu dia keluar, dia bukan orang yang normal lagi. Pikirannya sudah miring karena penderitaan yang dia rasakan di dalam penjara, menderita, terluka, mengharapkan kebebasan tidak datang-datang 46 tahun, saudara-saudara. Itu juga yang terjadi di Amerika, 36 tahun. Orang dituduh membunuh, walaupun ibunya bilang dia ada dengan saya di malam itu di rumah, dia tidak membunuh. Tapi rupanya polisi sudah bermain, polisi di Amerika ya, bermain dengan data itu, bukti itu, sehingga apapun yang dibilang dia tetap dibuat sanksi bersalah. 36 tahun di dalam penjara. Jadi ada banyak orang yang tidak bersalah yang dihukum berat, terluka dan menderita. Dan bukan cuma orang yang terpenjara, kita di luar pun banyak yang terluka dan menderita karena berbagai hal dilakukan satu kepada yang lain. Orang tidak suka temannya, ya bikin aja cerita-cerita yang bohong tentang dia, yang bikin hancur nama baiknya. Dan cerita itu berjalan-jalan kemana, terbang kemana-mana, sehingga semua orang kenal ini orang yang jahat, padahal dia tidak jahat. Dan itu menyebabkan banyak luka, banyak penderitaan tanpa salah. Saudara-saudara, Yesus merasakan penderitaan dari kita semua yang menderita tanpa salah umpamanya. Dan dia bilang, anak-anakku, aku ngerti apa yang kalian rasakan karena aku pernah di situ. Menderita tanpa salah, dihukum tanpa salah. Yesus ada bersama-sama dengan semua orang yang menderita. Dan oleh karena itu peringatan minggu-minggu sengsara ini harus menjadi saat-saat bagi kita semua, bagi gereja ini, bagi jemaat-jemaat, bagi pribadi-pribadi di Ambon, dimanapun. Supaya kita mampu membayangkan sakitnya dan terlukanya Yesus, sakitnya dan terlukanya semua orang yang menderita tanpa salah. Dan kita harus berpartisipasi dalam mencegah terulangnya dan berulangnya terus-menerus hal-hal yang mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah di dunia ini. Jadi saudara-saudara, kalau ada di antara saudara-saudara yang punya keinginan untuk mengorbankan orang lain, membawa orang yang tidak bersalah ke pengadilan, maka dan bikin susah orang dengan gosip-gosip yang tidak tahu juntrungannya kemana, maka pikir ulang, pikir ulang-ulang, supaya jangan melakukan hal itu. Sebab itu berdosa saudara-saudara. Tuhan sedih kalau kita melakukan hal itu terhadap sesama kita. Firman ini seharusnya berbicara kepada kita semua sebagai warga jemaat, sebagai pendeta-pendeta, sebagai pimpinan-pimpinan gereja, tingkat sinode, kelas jemaat, juga majelis jemaat, pimpinan-pimpinan di kantor-kantor yang Kristen, bukan kantor Kristen ya, tetapi orang Kristen yang jadi pimpinan, para pendidik di lembaga-lembaga pendidikan. Cerita ini mengajar kita semua supaya kita jangan cepat, telinga tipis,
mendengar orang lapor ini lalu kita putuskan dia salah, dan oleh karena itu dia harus dihukum. Padahal belum tentu. Kita perlu cek and recheck, gali dan gali latar belakang dari perbuatan seseorang, supaya kita tidak menghancurkan orang lain. Sadarlah bahwa Tuhan yang memberi kepada kita kedudukan dan peran pemimpin bagi kita semua, termasuk saya, supaya kita mampu mendengar lebih baik, kita mampu lebih berempati dan bersikap lebih adil. Juga kepada para pelaku hukum dalam masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu polisi, para hakim dan jaksa, ahli-ahli hukum, pembela, para saksi, termasuk para tersangka dan tertuduh. Berlakulah benar dan berbicaralah benar, sebab kebenaran itulah yang akan membebaskan kita. Berkatalah benar dalam melaksanakan tugas-tugas saudara-saudara semua. Putuskanlah secara benar, jangan yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Sebab Tuhan melihat semua yang kita lakukan. Tuhan melihat semua keputusan kita. Tuhan mulai dari apa yang kita pikir dan apa yang kita rencanakan, sampai proses pengadilan yang kita lakukan. Karena itu dalam segala hal mintalah hikmat selalu dari Tuhan. Mintalah hati yang berbelas kasih kepada Tuhan. Mintalah kemampuan untuk membaca hukum-hukum dan peraturan-peraturan di dalam masyarakat dengan baik. Supaya pekerjaan-pekerjaan kita melayani kemuliaan Tuhan dan melayani kepentingan dari semua orang yang membutuhkan keadilan dan kebenaran. Ingatlah sekali lagi, sebab untuk itulah kita diberi tugas dan kedudukan ini. Biarlah ilmumu sekaligus hikmat dan kasih Tuhan menuntun kita semua, supaya kita menjadi alat kemuliaan namanya dan berkat di bidang pelayanan kita masing-masing. Tuhan tolong kita semua. Amin. Marilah saudara-saudara kita berdiri untuk mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata begini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saya persilahkan sekarang Leo Siahaan untuk memuji Tuhan dengan lagunya. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Satu lagu yang berjudul What a Beautiful Name, yaitu nama yang sangat indah, Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Semoga lagu ini menjadi berkat dan hormat. You are the one with ever good, one with God and love more high. Your hidden glory greater, now revealed. So Jesus, you're broken, burned down. My sin was great, you'll always greater. What can separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus.
kasih. Jemaat kekasih Kristus, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita, tapi sebelumnya dengarkan anjuran ini. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi pendamaian karena iman, karena darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya bagi umat ciptaannya. Marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan kita sebagai orang-orang yang memperoleh keadilan Allah. Yang suka tolong
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, pada kesempatan ini kami membawa persembahan sebagai wujud rasa syukur kami. Kiranya Bapa terima persembahan kami dan berkatilah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk mengelolanya. Dan kiranya apa yang kami berikan boleh terpakai seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan kami. Amin. Bapak Kace dan teman-teman musik, dalam liturgi ini ada satu slot yang kosong untuk paduan suara atau solois. Apakah ada? Bolehkah minta orang untuk bernyanyi? Boleh? Ya. Adik-adik, nyong-nyong, nona-nona, atau bapak-bapak yang ingin memuji Tuhan, memberi kesaksian dengan menyanyi, ada? Ayo silakan. Iya, selamat pagi Jemaat terkasih. Lagu yang kita bawakan di saat ini adalah lagu Terima Kasih Tuhan atas segala nafas hidup yang sudah Tuhan Yesus berikan, atas berkat dan cinta kasih yang sudah Tuhan Yesus berikan. Kiranya lagu ini menjadi persembahan yang berbau harum bagi kita semua dan menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Untuk saudara-saudara semua, kita akan berdoa syafaat. Dan doa ini ditutup dengan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Untuk itu, marilah kita tenang, kita tundukkan kepala kita, dan kita angkat hati kita kepada Tuhan. Syukur, ya Allah Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, untuk kasih setia dan berkat yang kami terima dari tangan pengasihan-Mu sampai hari ini. Kami mengucap syukur untuk kecukupan makanan, pakaian, rumah kerja, keluarga, kesehatan, dan berbagai hal lain yang membahagiakan kami. Kami berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara yang berbahagia karena sukses, karena keuntungan di bisnis, karena berbagai kebaikan di dalam keluarga. Dan kami mohon ya Tuhan, biarlah berkat-Mu itu selalu kami ingat, dan keberhasilan kami tidak membuat kami tinggi hati, tetapi selalu memulangkan puji syukur kepadamu. Kami ingat saudara-saudara kami yang mungkin tidak berbahagia karena berbagai alasan. Saudara-saudara yang sakit, dirawat di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit, yang menyerukan nama-Mu minta kesembuhan dan kekuatan. Tuhan, dengarlah mereka. Dan biarlah tangan-Mu yang penuh mujizat kesembuhan itu Kau tumpangkan atas seluruh upaya memperoleh kekuatan dan kesehatan. Supaya oleh perkenanan-Mu sendiri, mereka boleh hidup dengan kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan. Untuk saudara-saudara yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, kami mohon juga Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan agar mereka tahu bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, bahwa di tengah-tengah kondisi yang penuh duka cita itu, tangan Tuhan yang menguatkan dan menghibur, merangkul mereka dan menguatkan mereka. Kami berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara di Serang Utara Barat, saudara-saudara di Masih Holland, di Sawai dan di Rumah Olat. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai mereka, supaya mereka mampu untuk melihat cara-cara untuk hidup sebagai tetangga, orang-orang bersaudara di daerah yang saling berdekatan, yang perlu menopang satu dengan yang lain untuk hidup yang lebih baik. Kami berdoa dan mohon Roh-Mu yang kudus menyertai semua mereka, supaya mereka tahu bahwa mengorbankan siapapun, mendatangkan duka cita dan penderitaan bagi siapapun adalah hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Dan oleh karena itu, hal ini akan harus dihentikan. Untuk itu kami mohon kiranya Tuhan tolong pemimpin-pemimpin daerah ini, juga pemimpin-pemimpin di kabupaten, agar supaya semuanya bekerja bersama-sama, juga bersama dengan gereja-Mu, bekerja bersama-sama mendatangkan kebaikan bagi semua orang.
saudara-saudara yang kehilangan harta benda mereka, kami mohon ya Tuhan, gerakanlah hati banyak orang agar supaya mereka mampu memulai hidup dengan kekuatan dari Tuhan lewat pertolongan dari saudara-saudaranya. Kami berdoa juga untuk daerah-daerah lain yang juga rawan konflik batas tanah. Tuhan kiranya ada senantiasa bersama-sama dengan mereka semua. Sadarkan semua kami untuk selalu menjaga perdamaian, untuk tahu melihat mana yang benar dan mana yang salah, untuk tahu melakukan hal-hal yang membawa kebaikan bagi semua orang. Kami berdoa ya Tuhan, buat kami semua yang hadir di sini, juga saudara-saudara yang hadir di mana-mana dan mendengar ibadah ini. Kami mohon Tuhan menyertai kami semua, dengan keluarga-keluarga kami, dengan anak-anak kami, dengan gumulan-gumulan kami, dengan sukacita kami masing-masing. Tuhan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan dan ancaman, jangan Tuhan tinggalkan kami sendiri, tapi berjalanlah senantiasa bersama-sama dengan kami. Biarlah ketika kami cenderung untuk melangkah menghindari jalan-jalan-Mu, Tuhan kembalikan kami, sadarkan kami, supaya kami kembali melakukan hidup kami, menjalankan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi semua pelaku hukum di Indonesia dan di Maluku, para polisi, para ahli hukum, para advokat. Tuhan, berilah mereka semua hikmat yang daripada-Mu senantiasa, supaya mereka tahu apa yang harus mereka lakukan sebagai anak-anak-Mu untuk melakukan keadilan dan kebenaran dalam tugas-tugas mereka. Kami berdoa untuk gereja-Mu, pimpinan-pimpinan gereja-Mu dari tingkat sinode sampai tingkat jemaat. Juga untuk warga jemaat, untuk majelis jemaat dimanapun. Tuhan, kuatkan kami semua, supaya kami tahu tanggung jawab kami, mengayomi umat-Mu, menolong mereka untuk senantiasa melihat kepada Tuhan. Ketika keinginan untuk melakukan yang tidak benar datang, biarlah tangan Tuhan memimpin kami kembali, supaya gereja-Mu menjadi gereja yang sungguh-sungguh berjuang untuk melakukan ajaran-ajaran-Mu dan kebenaran serta keadilan yang Kau kehendaki kami lakukan di dalam hidup kami tiap-tiap hari. Kami berdoa untuk semua orang yang mencari rezeki untuk hidup. Saudara-saudara yang mencari rezeki di kantor-kantor, yang mengabdi juga di kantor-kantor, swasta maupun pemerintah, yang berjuang di bisnis kecil, sedang, sampai besar. Saudara-saudara yang menjadi tukang ojek dan sopir angkot, sopir taksi. Saudara-saudara di mana-mana yang bekerja di ladang-ladang, di kebun-kebun, hutan-hutan, juga di laut yang kadang-kadang sangat bergelora. Kami berdoa dan mohon ya Tuhan, berkati kami semua
Dan biarlah rezeki yang dicari cukup untuk kebutuhan-kebutuhan masing-masing dengan keluarganya. Dan syukur kepadamu akan selalu dinaikkan. Juga kami berdoa untuk ibu-ibu Papa Lele yang menjajakan jualannya kecil-kecil, tapi mendatangkan rezeki bagi keluarga. Tuhan kuatkan mereka, kaki mereka, tangan mereka, kepala mereka, supaya mereka mampu untuk melakukan tugas itu dengan baik demi kehidupan keluarga mereka. Kami berdoa untuk staf RRI yang melayani dan menyiarkan kebaktian ini lewat siaran RRI. Tuhan berkati mereka semua, Tuhan kuatkan mereka supaya siaran-siaran mereka mendatangkan kecerahan, memperkuat iman dari umatmu dimanapun siaran ini bisa ditangkap. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa bagi majelis jemaat yang melayani hari ini, untuk semua saudara yang melayani, tuagama dan kostor, untuk Bapak Kace dan teman-teman pemusik dan singers. Kami berdoa untuk kolektan. Kami berdoa untuk semua orang yang menyerukan namamu untuk minta pertolongan. Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Juga untuk dua saudara yang memuji Tuhan dengan lagu-lagunya multimedia. Tuhan berkati mereka semua, dan biarlah hari demi hari lewat talenta-talenta ini nama Tuhan senantiasa dimuliakan dan menjadi berkat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau mengenal kami semua. Kau mengenal kami dengan nama-nama kami dan nama-nama keluarga kami. Engkau juga mengenal kami dengan harapan-harapan kami, dengan cita-cita, tapi juga dengan gumulan-gumulan kami, bahkan dengan ketakutan-ketakutan kami. Dan kami bawa semua itu ke hadapan-Mu dengan mohon, Tuhan dengar dan Tuhan jawab kami sesuai kehendak-Mu. Karena doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat dipersilakan berdiri. Ibadah ini akan usai dan kita menyanyi lagu pengutusan. Sekali bersegera
saudara-saudara jemaat, kekasih-kekasih Kristus, penderitaan Yesus mengingatkan kita untuk selalu bertindak sesuai ajaran dan teladannya. Karena itu pergilah, beritakanlah Kristus di tengah-tengah kehidupanmu dengan berkat Tuhan yang menyertai. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.